Memasuki weekend dengan jeda internasional. Bukan cuma klub-klub Eropa yang libur bertanding, tapi juga Cristiano Ronaldo yang libur masuk nominasi Ballon d'Or. Walaupun gue gak tahu sih bakal masuk lagi apa enggak ya. Yang jelas harapan kita semua semoga Mo Salah gak salah pindah klub. Welcome to Box Football Show. Welcome to Box Football Show episode ke-14 bersama Jerry Arvino dan juga Dex Leniza, ada Rosi Vinsa dan Aun Rahman Agus Salim. Waduh. Salim dulu dong. Ya. Oh iya. Salim. Mesti gue salim bapak gue ya. Bapak gue namanya Agus. Bener juga ya. Dia suka self bully gitu. Kenapa disebut? Papa anak gajah umur setahun. Bokap lo bulan lo ulang tahun dong? Dead jokes, ah? Bulan lo ulang tahun dong? September tapi dia. Ya, Agus lu sama Salah. Iya kenapa emangnya? Enggak, jadi salah prediksi. Jadi orang tua mbah gue itu udah ngelok nama dulu. Ternyata di lahirnya molor. Kan gak bisa diganti padahal kan. Septian Iya. nih kayak gini nih. Septian tuh, David Maulana. Itu Baru berarti ulang tahun kemarin ya. Dia bilang tadi lahirnya molor, berarti pas lahir tidur. Tidur ya. Gimana? Rasanya menyaksikan dead jokes langsung lagi nih di depan mata lu. Kangen gue. Kangen ya, kangen nih. Selamat datang lagi Aun, apa kabar nih? Karena biasanya gue ngeliatin lu pada kan di pos produksi ya. Bener. Buat bikin thumbnail. Iya. Lebih seru ternyata kalau langsung ya. Lebih terdampak ya. Ya lebih terdampak. Jadi biasanya kan gue carry the piano biar lu pada bisa main kan. Nah, Iya. Tapi masih bagus mending juga istilahnya. nonton Sekarang gue ikut main piano jadinya. Iya, mending nonton Tapi di jadi kursi. pos produksi daripada di pos polisi. Iya benar juga. Lo ada apa sih sama polisi? Lu ada apa polisi sih bang? Maksudnya ada cerita apa lu Nah, sama polisi? gini, Ros, karena kita ini ya penontonnya box to box ini kadang suka fashion polish juga kan. Ya kan? Fashion Kalau lu polish, ya udahlah ini normal gitu. Dex, lu kenapa pakai topi itu sih? One Piece kan. Enggak, Oh, maksud gue iya, gini iya, loh. iya. Dengan adanya KTT ASEAN, polusi kan berkurang ya karena Iya. PLTU-nya dikondisikan gitu kan. Libur Tapi kok- juga tuh, libur. Iya, tapi kok kita polusi mata nih ngeliat lu. Ya udah nih gue lepas deh. Nah, oke. Karena potong rambut. Enggak jelas. Karena kan kalau Aun kan ini Agus Salim karena lu mengagumi sosoknya kan. Betul sekali. Menteri Luar Negeri Indonesia ketiga mungkin the best bahkan. Wih, Ever. Nomor 2-nya Martina Telegawa karena keren. Oke, nama juga keren sih dia. Iya benar. Iya. Ya, ini- PNS karir kan dia itu ya? Iya, dia seingat gue Iya, PNS karir. itu. Iya. Seru. Ada banyak keseruan di seminggu kebelakang ini, tapi kita nggak boleh lupa juga yang terjadi soal Kanjuruhan. Ada update? Ini kan Kanjuruhan tidak memenuhi standar ya. Sebenarnya banyak sih stadion yang gak memenuhi standar setelah gua studi kan. Tapi ini Jis, gara-gara gak memenuhi Kok standar. ketawa kan gue cuma nanya. Ini pemerintah akan merenovasi Stadion Kanjuruhan dengan total anggaran mencapai 322 miliar rupiah. Wow, uang lagi. Pemerintah udah menunjuk PT Waskita Karya Persero untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oh BUMN ya? Iya men ya. Menarik. Prioritas renovasinya itu di struktur, terus pintu dan tangga untuk fasilitas penonton, fasilitas pemain dan FOP, renovasi dan existing, fasad dan MEP. Jadi akhirnya akan diproses karena kan sempat ada ini kan polemik kayak jangan Terus ada monumennya juga. ya kan jangan sempat apa? gitu kan, terus maksudnya kayak Iya, jangan jangan. dirubuhin, ya kan kayak takutnya barang bukti menghilang lah atau TKP gitu. Nah masalah Pak Bas ini udah bilang, dia bilang kami udah tanda tangan kontrak katanya. Waduh. 2024 akan mulai konstruksi termasuk monumen tadi maksimal pelaksanaannya 16 bulan katanya. 2024 renovasi. Cuman dia ya, bilang menarik. sih ya untuk yang kekhawatiran menghilangkan TKP barang bukti itu ya tetap akan kita jaga, dia bilang gitu. Iya, Ya makanya harus dikebut nih sebelum 2024 berarti sebelum pas mulai Kenapa tuh? konstruksi. Berarti 3 Kan dia bulan. bilang mulai konstruksinya 2024. Oh, bulannya nggak tahu. Bulannya nggak tahu ya. Apa sesuai dengan ini pemilihan presiden yang baru? Ya, Wow. Ya, mungkin. Wow. Berarti buru-buru banget ya karena kan awal tahun tuh ya. Udah ada komentar soal ini? Kayaknya pas untuk 100 hari presiden yang baru tuh kan. Memulai pembangunan Stadion Kanjuruhan. Oh benar. Memulai Laporan kerja. Ya, Laporan kerja ya.
Ketakar banget ya kayaknya. Iya. Karena kalau secara ini ya, secara waktu nih, ini udah hampir setahun kan ya? Iya udah hampir setahun. Udah hampir setahun, sekitar kurang dari sebulan lagi terus. Ya, kalau misalkan menurut gue sih, kalau misalkan harapannya adalah merombak stadion yang tidak layak gitu ya, yang tidak sesuai standar, harusnya nggak cuma Kanjuruhan, dicekin satu-satu juga tuh, terutama yang pada naik Liga 1. Kita kan pernah bahas tuh ya di postingan soal Liga Jepang kan, profesional dulu, jago belakangan gitu. Itu yang menurut gue agak ketinggalan di sini. Kemarin tuh gue baca tweetnya siapa ya? Mas Ilham Zada kalau nggak salah, yang soal APPI itu akhirnya ngeluarin ngeluarin sebuah statement gitu ya. Ini beberapa klub yang masih nunggak gaji gitu kan. Sampai 5M. Iya kan, sampai 5 miliar gitu. Terus kemudian gue jadi inget lagi tuh postingan yang soal Liga Jepang itu. Kalau di Liga Jepang dulu baru-baru mulai tuh, dia nggak masalah main cuma 8 klub. 10 klub gitu. Yang penting yang naik ke atas tuh regulasinya udah bener, stadionnya, terus finansialnya segala macam. Jadi profesional dulu, jago belakangan gitu. Apesnya adalah direktur LIB itu baru bikin statement kalau soal gaji tuh jangan dipermasalahin dulu. Baru banget serius. Kan jadi rilis daftar tuh. Gaji Iya, jangan iya, dipermasalahkan. Maksudnya jangan sampai bikin liga berhenti, jangan sampai bikin tim nggak bisa bertanding di kompetisi. Padahal itu penting, tapi emang urusan kayak gitu tuh emang harusnya diurus di awal sih. Jadi nggak di tengah musim ada kejadian kayak gini. Makanya yang gue inget dari yang postingannya itu lu yang ngeriset kan Dex ya. Postingannya Dex di Twitter tuh ada juga ngebahas bahwa Liga Jepang tuh misalnya posisi 1 nih, promosi ke J1 gitu ya. Cuman ternyata yang promosi ini belum memenuhi standar regulasi gitu. Wah, belum bisa dianggap profesional. Lu gak bisa promosi. Yang di bawahnya yang naik gitu. Jadi ya kayak gitu kalau misalkan lu pengen tegas. Jadi ada ketentuannya ya, bukan cuma pencapaian lu di lapangan, tapi juga bagaimana manajemennya berjalan kan. Yoi, benar sekali jadi. Itu harusnya. Kan kalau insider yang gue dapat ternyata di tim yang bawah. Bukan tim yang terdakwa masih ngutang gaji itu, ternyata ada beberapa klub yang nyantumin pasal gak boleh kasus kalau misalnya gajinya tertunda gak boleh dibawa ke NDRC dan diselesaikan dengan kekeluargaan. Ya. Wow. Itu ada yang tercantum bahkan di kontrak pemainnya. Jadi makanya ya kasihan buat pemainnya juga kan. Berarti mau gak mau harus selesaikan dan pada kutip dalam kekeluargaan kan. Pemainnya anaknya kali ya. Kan masih keluarga soalnya. Iya. Kekeluargaan ya. Kenapa itu ya? kayak gitu tuh. Karena kalau kantor kita kan keluarga, kita keluarga jadi malah permisif sekali sama hal-hal profesional gitu kan. Karena kan kalau nggak makan lemes terus nendangnya juga lemes. Dan motivasi juga perlu. Butuh nasi ya. Butuh nasi, bener. Bisa masuk angin itu kalau nggak makan. Nah, kan ntar salahnya angin lagi. Yang salah tuh pembayarannya. Karena sebenarnya ada banyak hal yang perlu menjadi prioritas ya. Maksud gue, ya liga berjalan pasti penting karena ada banyak yang terdampak kan kalau liga nggak ada gitu. Cuma kalau enggak kan, maksudnya kalau nggak mendapatkan haknya juga susah kan. Lo ngasih kewajiban, lo latihan, lo main tiap minggu, lo kasih performance bagus ke supporter. Mana bayaran gitu. kami? Iya makanya. Tunggak. Makanya butuh banget ya untuk kayak yang APPI dan kita juga pasti media-media menyuarakan juga gitu ya. Karena masalahnya nggak cuma Kanjuruhan nih, banyak juga ternyata ya. Dari tadi nyari salah terus nih. Nah itu dia, sebenarnya bukan soal salah-salahan, tapi kalau kita geser ke Liga Eropa, sebenarnya ini jadi topik banget nih. Mau salah, yang diharapkan jangan salah pindah klub, tapi sebenarnya ini nggak tahu sih gimana sebaiknya nih Un, karena ada gini, fans Liverpool sepertinya agak kebagi dua. Ya pastinya lebih banyak yang berharap salah ada, karena secara permainan masih ngaruh gitu kan. Kemarin juga Jurgen Klopp juga bilang sebenarnya pas lawan Aston Villa ada komitmen ada komitmen bahwa salah akan tetap, dia nggak akan cabut. Dia nggak khawatir juga. Si Klopp, dan kita bisa lihat mainnya masih ngaruh banget dari pekan pertama sampai sekarang. Tapi di sisi lain 215 juta untuk 31 tahun. Ini bisa berdampak juga untuk Liverpool membeli pemain-pemain yang dibutuhkan. Tapi kan jendelanya sudah ditutup. Iya sih. Jendela Arab dibuka berapa hari lagi nih, tanggal 7 Tapi maksudnya is it too good to be missed gitu loh. To turn down gitu. Ya, tapi masalahnya kan kalau Liverpool mengiyakan baru bisa ngebelanjain uangnya juga Januari kan. Paling cepat. Kalau mau pengen transfer yang lebih bagus tahun depan gitu. Jadi ya agak berat juga. Tapi di sisi lain gue kayaknya agak sayang aja sih. Maksudnya usia Salahnya masih 31. Harus diakui salah satu pemain influensial di Premier League juga. Masih ditakuti lah gitu sama back lawan. Dan kayaknya di usia 31 sayang banget sih untuk hijrah ke
Ini gue bukannya tipe orang yang ya Liga Arab Saudi menghancurkan sepak bola Eropa, enggak. Maksud gue sayang aja kalau misalnya Salah di usia sekarang, di situasi sekarang, apalagi kan kayaknya dia bisa ngetutor Cody sama pemain-pemain lain gitu di lini serang kayaknya. 3-1 ya. 3-1 kayaknya masih fine. Masih prime lah kayaknya gitu ya. Kalau Pogba walaupun usia yang sama ya mending pindah ke Arab sih. Ruben Neves tuh lebih muda tuh Ya, tapi pindah. kalau Salah tuh gue rasa di tim Liverpoolnya bisa jadi tutor buat pemain-pemain yang lebih muda juga. Dan juga tentu butuh model pemain kayak Salah apalagi kayaknya gue rasa sebenarnya Liverpool walaupun mungkin under the radar ya kayaknya juga title contender juga gitu. Oh jelas. Dan butuh Salah buat situasi tersebut gitu. Iya. Walaupun gak tahu lini belakang ya. Kalau selain kiper ya, kiper oke, midfield udah reinforcement, depan mengerikan. Nah, si back-backnya gak tahu nih. Tapi soal gaji juga besar kan, Ros? Maksudnya mereka menawar 100 sampai 150 juta pound sterling. Ini yang terbaru mau 200 ya kayaknya. Iya 200. 200 akhirnya. Gila. Gaji bos Salah Setahun. 1,5 juta. Gajinya 1,5 juta pound sterling per pekan. Gila. 4 kali lipat dari sekarang. Yang gue inget tuh kan Salah kan semacam dapat pengecualian ya di Liverpool ketika dia memperpanjang kontrak. Karena setahu gue kan kalau misalkan Jurgen Klopp dan jajaran manajemen kalau misalkan lu udah mendekati 30 termasuk sama Jordan Henderson juga gitu kan. Lu bakal dikasih kontrak yang gak terlalu panjang lah minimal setahun gitu kan. Sadio Mane juga begitu persoalannya. Tapi ketika sama Mohamed Salah mereka tahu ini orang penting gitu. Jadi ada pengecualian lah. Kita kasih kontrak yang agak panjang gitu. Kita pertahanin selama mungkin di Liverpool gitu. Yang jadi bahan atau dasar dari keputusan tersebut. Lo bisa lihat statistik sebenarnya. Dari kemarin tuh gue baca. Jadi dari total jumlah gol yang dicetak Liverpool selama eranya Jurgen Klopp sampai musim ini. Salah itu terlibat sekitar 30% dari gol dan asisnya penciptaannya. Yeah. Banyak gitu loh. Dan itu nunjukin bahwa sebenarnya Salah ini bukan cuman sepertiga nyawa Liverpool ya. Iya, bukan cuma pencetak gol, kreator asis juga gitu loh. Dan 30% tuh banyak loh dari seluruh klub udah berapa lama di Liverpool gitu kan. Jadi dia protagonis clutch player juga gitu loh. Lo bisa ngandelin misalkan kalau ada buntu gitu ya, selama lo masih ada mau Salah di lapangan, lo akan bisa berharap dia bakal ngelakuin sesuatu gitu kan. Makanya kemudian ketika musim kemarin sempat ada perubahan taktik di mana Salah tuh mainnya agak wide banget gitu kan, kita sempat membahas ini Salah impactnya berkurang apa karena terlalu wide gitu kan. Ketika dia merapat lebih dekat ke arah gawang, ke arah kotak penalti baru kelihatan tuh ini Salah yang kita kenal selama ini gitu loh. Jadi masih bertaji menurut gue Salah buat Liverpool atas dasar statistik itu tadi sama atas apa yang dia liatin, dan musim ini masih belum berkurang sama sekali kemampuannya kalau gue lihat gitu. Jadi gue pikir bener Jurgen Klopp untuk mempertahankan Mohamed Salah gitu, walaupun yang gue kritik pada episode dua episode lalu adalah ya lo nggak bisa protes Arab Saudi kenapa masih buka sih? Ya itu kan beda benua, beda konfederasi gitu loh gitu. Jadi itu hal lain gitu. Tapi gini, in other hand ada alasan, kita bisa cek ada alasan kenapa Arab Saudi ngebet sama Salah. Kenapa tuh? Masalahnya mereka kan udah punya, let's say kita bahasanya superstar muslim. Ada Benzema, Kante dan lain-lain. Itu di Al Ittihad ya makanya. Mereka udah punya pemain dari Afrika Tengah dan Afrika Barat. Mane. Sadio Mane. Sadio Mane. Mereka udah bikin Ronaldo ngomong assalamualaikum. Betul, mereka udah punya. Nah, market yang mereka nggak punya, boleh dicek. Mereka belum punya market dari Maghribi. Iya, dari Maghrib ya. Dari Maghribi itu belum ada. Makanya kenapa itu alasan mereka pengen banget datengin Salah. Benzema gak bisa dihitung Maghribi. Hampir ya. Ziyech hampir kan. Karim Benzema dianggapnya bukan Maghribi kan, Perancis lah. Jadi makanya mereka ngebet datengin Salah karena biar bisa narik market dari Afrika Utara. Nah ini menarik nih karena Aun adalah dubesnya box to box ya. Selaras juga dengan kaosnya gitu. Ini soal ini menarik ya. Salah ini kan di Mesir inilah popularitasnya mungkin setara raja kali ya mungkin sekarang dan bisa menyatukan bangsa segala macam. Bahkan nah ini kita lihat nih We Love the King, benar-benar the King. Ini ya mungkin Firaun modern tapi bedanya tidak diktator, dia malah menginspirasi banyak orang, bahkan bikin bikin kepercayaan segala macam. Jangan gitu loh, ada Aun di Firaun loh. Takut Aun SD PTK dikatain Firaun, bosan banget loh. Gue baru kepikiran ya juga ya.
Tapi enggak, yang ini baik hati. Soalnya kalau SMP yang dikatain kan nama orang tua nih. Agus. Semoga anak lu aman ya. Baru tahu. ya. Baru tahu. Tahu Agus udah tahu. Lu pada juga pasti ngalamin hal yang sama kan? Iya benar. Berarti kalau misalkan Gilvi SD gitu, bapak lo garing gitu. Misalnya Gilvi orangnya cool gitu kan, Iya, iya. pendiam. Sok pendiam lu. Bapak lo garing. Sok pendiam lu, gak tau bercandaan bapak lu. Aduh, gue baru gendong dia lagi nih, jadi kebayang gue di sekolah. Makanya. Dia kalau lucu juga, ya nular ya. Gilvi garing kayak bapaknya gitu. Atau baru mau ngomong, boleh bercanda, mau ngomong bercanda. Dia mau cerita soal tuh. Oh ya, Dari Mesir. Mesir. Nggak, gini. Karena dia di Mesir kan megang banget lah. Betul. Bisa dibilang simbol Mesir yang modern gitu. Nah ini Arab Saudi sama Mesir kan juga ada hubungan, bukan hubungan, maksudnya ada konteks politik juga kan sebenarnya dari negaranya sendiri. Karena kan kalau tadi bilang mau punya Maghribi, mau punya ini, berarti kan ingin menguasai di ranah sepak bola minimal dari situ. Betul. Ujung Mesir nih. Betul tuh. Kalau itu Iya kan? memang kalau gue membacanya kenapa dalam tanda kutip bintang muslim yang didatangin semua ya karena ya mau ngeruk yang paling dekat aja dulu gitu. Oke. Mau Dan gak mau. devisa selain ini orang naik haji ya. Ya betul. Umroh. Ya lebih relatable aja. Wah bintang-bintang muslim Eropa pada main di Arab Saudi kan jualannya lebih gampang. Oh iya benar. Gue kalau jadi ahli Visit Saudi gitu Ya, ya, buat kayak beli gitu. penyerang Amerika tuh siapa Haji namanya ya? Ada penyerang Oh, iya, Amerika iya, namanya iya. Haji. Oh, ada. Tapi dinaikin sama temennya kalau Iya, selebrasi. Naikin haji. Gitu maksud lo, ha? Iya Gilvi ya. Bapak lu garing. Tapi menurut gue kalau dari omongannya Aun tadi kan udah jelas ya kedatangan bintang-bintang itu ke Liga Super Saudi kan sebenarnya itu ada kepentingan negara juga kan. Itu udah jelas lah ada kepentingan negara itu dan kemarin gue baca tuh ada argumen di Athletic gitu. Mereka bahas bahwa lu harus ingat juga Arab Saudi itu pengen ngebit buat Piala Dunia 2030. Walaupun Ya kan? gak jadi. Nah iya gitu. Cuman kan dari situ kan mereka harus memikirkan juga diplomasi buat hal-hal lain gitu loh. Jadi kemarin yang gue baca ini argumennya menarik. Jadi misalkan bid 200-an juta pound sterling ini kepada Liverpool ditolak, Arab Saudi itu udah making a point gitu. Making pointnya adalah kami bukan kita cuma punya duit ya, tapi bahwa semua orang bisa masuk ke Liga Arab Saudi ini gitu. Siapapun. Open. Iya. Semua orang bisa get on board gitu ke dalam Arab Saudi ini. Either itu pemain yang udah tua atau yang masih jadi superstar gitu. Katakanlah gitu. Dari semua kalangan gitu. Tadi yang muslim ada juga ya pemain kayak Ruben Neves gitu loh gitu. Jadi itu yang pengen mereka tunjukin gitu dengan ngebit Mohamed Salah ini gitu. Nambahin Rossi itu even Henderson yang Oh iya. ya, itu kan ban kaptennya dia yang pelangi itu kan sering dibahas lah. Iya. Gitu. Saudi dengan ngerekrut dia juga making point itu gitu. Kita juga nerima aja gitu pemain yang punya stand sama toleransi dan lain-lain. Gitu. Everybody bisa get on board itu tadi sebenarnya. Iya apalagi gue gak tahu disuruh apa enggak. Henderson seperti mengendorse Saudi Pro League ya dengan dia ngomong statement juga di Athletic juga kalau gak salah. Di Athletic ada Iya, exclusive diwawancara. interviewnya. Dan juga dari artikel yang sama juga dibilang juga kan Salah itu kan kalau pindah ke Al Ittihad berarti pakai duitnya state kan, duitnya negara kan. Dia bilang any player yang pindah ke Arab Saudi dengan duit state itu berarti udah tool of the state katanya. Udah jadi alat buat Arab Saudi. Nah, Salah tuh nggak pernah melakukan itu sebelumnya. Di Mesir memang dia jago, tapi dia tuh nggak pernah jadi alat politik. Nah, di Arab Saudi justru dia bisa melakukan itu. Dan itu bahaya buat Salah yang selama ini kita tuh ngomongin tuh berdasarkan based purely on performance dia, bukan gara-gara dia muslim atau apa gitu. Sama tapi, pas gue lihat di itu juga ternyata udah banyak orang Mesir juga di Arab Saudi 2,5 juta kalau nggak salah deh. Jadi ya Salah nggak akan lama untuk kerasannya sih. Oke. Sebenarnya kan dari banyaknya eksodus bintang yang ke Saudi Pro League, kan yang dipertanyakan sama kita semua itu kan motif kan. Kenapa dia mau gitu. Nah kebanyakan pada bilang duit. Tapi sebenarnya ada beberapa ya kita bisa bilang misalnya kayak Ronaldo kemarin yang gak ada yang bisa beli aja gitu kan. Jadi dia memulai si eksodus pemain ini gitu. Yang lainnya gue gak tahu alasannya. Nah kalau Salah sebenarnya Ruben Neves kayaknya jujur duit ya. Jujur dia bilang siapa ya? Neves, Koulibaly, Mendy itu bilang emang ada nah itu faktor duit. maksud gue kalau dari sisi Salahnya apakah maksudnya bisa motivasi duit? Karena kan Duit tadi ya. dia bakal 4 kali menjadikan lipat. dirinya tool of a state of the Saudi Arabia. Terus juga dia sebenarnya masih top level lah kita bisa bilang. Dia masih ngaruh banget di Liverpool dan yang Salah punya itu kan sekarang gue rasa gini. Dengan Henderson gak ada. Sebenarnya kan mungkin sosok kapten Van Dijk. Iya Iya gak sih? Yang mana sebenarnya
waktu abis cedera sih dia nggak segarang sebelumnya gitu ya. Dan sempat kapten siapa? Trent ya kalau nggak salah ya. Trent Alexander-Arnold gitu. Nah sebenarnya kan Salah juga walaupun tanpa ban kapten kayak leadershipnya kerasa banget sih gue rasa di dalam dan luar lapangan gitu. Dan ini membuang semua itu. Makanya yang Jadi dikhawatirkan sebenarnya gak ada alasan dia kesana kan selain duit. legasinya bakal hilang gitu kan Salah kan. Cuman yang gue lihat Henderson legasinya nggak hilang-hilang amat kok di Liverpool gitu. Dia masih dianggap legend juga. Meskipun jangan banyak yang salah. protes. jangan salah, Pak. Jangan salah. Terus juga masih dipanggil timnas gitu. Nah ini coba Tapi gimana? enggak kalau legacy itu yang gue lihat banyak pendukung Liverpool tuh kemarin gua baca pada juga ngamuk, tuh. pada ngamuk sama Jordan Henderson karena kasusnya adalah dia tuh jadi balik kritik Jurgen Klopp kan. Ya, betul. Jordan Henderson di wawancara Oh, itu iya? kritik Oh, Jurgen iya, di Klopp. wawancara di Iya, Athletic dia ya. bilang bahwa I feel unwanted dan segala macam. Nah, itu yang bikin dia kemudian jadi dikritik abis sama para pendukung Liverpool gitu kan. Padahal dia kapten yang cukup sukses, juara Premier League, juara UCL gitu loh. Itu yang kemarin gue lihat sih gitu. Itu kayak ini ya, kayak orang dapat kerjaan baru yang kayaknya lebih mewah gitu, terus dia ngeludah ke kerjaan lamanya. Iya. Atau punya pacar baru yang lebih kaya, mantannya jelek-jelekin gitu bisa dibilang. Oh gitu aja. Ya enggak kan kira-kira kayak gitu. Ya kan? Nah tapi gimana berarti valid dong bahwa ya Salah satu-satunya alasan dia ke Arab ya untuk kalaupun akhirnya jadi pindah ya memang uang karena apalagi Bisa coba yang jadi membuat dia. Ada enggak? Familiarity, good point. Karena tadi banyak orang Mesir. Apa yang gue banyak banget kan Dembaba pernah bilang rasa bahagia di Jakarta karena dengar azan gitu. Maksudnya jarang banget di Eropa dia kayak begitu-begitu kan. Bisa jadi Salah lebih dekat pulang ke Mesir. Itu juga gitu. Kayaknya ya selain apa ya gue merasa kayaknya box to box juga pernah bikin postingan ya. Main di Arab Saudi itu jauh lebih enak buat beberapa pemain di beberapa negara juga. Gak jauh buat mereka ke Amerika Selatan. Gak jauh buat mereka let's say mereka ke Afrika gitu. Gue rasa main di Arab Saudi ya daya tariknya juga ada, tetap ada ya buat Salah ya. Even misalnya permasalahan legacy ini juga jadi poin penting juga buat Salah untuk stay di Liverpool. Pride of Arab juga dapat katanya, soalnya kalau kita lihat Arab tuh dari Maghreb sampai Timur Tengah ya. Derby terbesar tuh selama itu Zamalek lawan Al Ahly kan. Yang mana itu penonton internasional tuh dikit banget. Gue lupa berapa 0,berapa %, pokoknya dikit lah. Di Mesir memang gede. Nah, si Liga Pro Saudi bilang, lu kalau gabung ke sini Al Hilal lawan Al Ittihad itu penontonnya udah internasional dia begitu. Yang ngantri buat mau jadi hak siar kita tuh banyak dia bilang gitu. Jadi Salah dengan pindah ke Saudi Pro bakal bagus banget buat kelangsungan wilayah Maghribi dan Timur Tengah. Iya. Kan pertanyaannya sekarang atau enggak? Maksudnya kalau pindah ya pada akhirnya eventually bisa aja pindah. Betul. Tapi kan pertanyaan orang momen ini enggak ketika Ya, dia masih kepake banget dan masih bla 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 momennya. gitu loh sebenarnya. Gue tadinya mikirnya momennya tuh bukan kecurangan sih. Ya gara-gara 20 hari lebih lama ditutupnya jendela Liga Pro. Jadi mereka bisa melakukan segala macam. Tapi tadi yang Rossi udah bilang sih, ditolak ataupun diterima, Saudi menang sih di sini sih. Ya dia udah punya statement. soalnya. Making a point gitu kan. Punya duit, Iya. punya duitnya buat beli gitu kayak. Jadi Saudi wins lah. Iya. Tapi emang menurut gue ini sih gak selalu bisa dinilai dari duit ya. Tergantung sebenarnya tergantung. Gue bilang gak selalu dengan duit karena tadi itu ada faktor familiarity. Ya ada juga yang udah ngaku emang gue pindah karena duit kayak Neves gitu ya. Dan menurut gue ketika pemain pindah tuh akan selalu dilihat yang mereka incar apa mungkin kesempatan main kan bisa juga gitu loh. Terakhir yang gue dibaca kan si Juan Mata tuh nolak ke Saudi kan sebetulnya nolak Saudi milihnya ke Jepang. Karena dia bilang gue pengen ngerasain tinggal di Jepang kayak gimana gitu. Gue bilang anjing cultured banget. Itu tuh maksud gue bisa gitu loh ketika pemain pindah ke suatu tempat ya gue pengen merasakan pengalaman hidup di sana seperti apa gitu. Jadi nggak menampik kemungkinan juga ketika Salah misalkan pindah gitu ya ke Saudi ya bisa jadi mereka emang gue pengen sesuatu yang familiar nih, gue udah lama banget gak tinggal di daerah yang kayak tempat gue lahir atau besar gitu. Ya makanya itu yang tadi gue pertanyakan karena kan biar kalau itu tetap terjadi ada sisi pandangan lain bukan cuma perkara duit kok orang pindah ke Saudi kita juga harus lihat ada yang memang duit ada yang ngakuin memang duit gitu kan. Ya Ruben Neves juga dia di Wolves sama Salah di Liverpool kan sebenarnya nggak bisa dibandingin banget kan. Maksudnya beda lah impactnya atau maksudnya klub besarnya mungkin fasilitas klubnya walaupun ada klub besar juga fasilitasnya biasa aja gitu. Jadi pastinya itu yang bisa bikin kita dia pindah karena ini Al Ittihad gitu. juga bakal main Piala Dunia antar klub di Desember nanti. Sebagai tuan rumah sih statusnya sih. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak alasan kenapa dia pindah ke sana ya. Jadi kita akan lihat tanggal 20 September ya. 20 September tutup ya penutupannya. Jadi kalau itu Salah nggak pindah udah fix nggak berarti ya? Udah fix enggak? Sampai Ya nanti. paling ya ntar winter.
Ada win dalam winter. Winter paling pas winter. Tetap nyari loh dia. Oh udah pernah. Ya, itu tentang salah. Jadi kita akan lihat ada alarm lagi dari Waldo. Alarm Waldo. Bangun sore banget tuh. Buset. 16.09. Alarm kuliah. Alarm jam 4 lebih. Ada punchline dari alarm. Alarm kuliah. Kalau enggak ini bangun tidur siang ini udah fix. Iya. Jadi itu dari salah kita akan lihat apa yang akan terjadi karena sebenarnya gue yakin Liverpool juga masih butuh banget gitu ya. Nah kalau kita bahas Arab Saudi yang rame banget gitu ya. Kita akan bahas juga pemain yang memulai kepindahan para pemain ke Liga Saudi juga. Well sebenarnya bukan yang pertama banget tapi superstar pertama lah bisa kita bilang. Ya bisa dibilang. Yang kita nggak lihat namanya di nominasi Ballon d'Or. Pertama kalinya di 2 dekade terakhir. Terakhir 2003 ya dia. Iya 2003 berarti 20 tahun ya. Gila. Akhirnya gak ada Cristiano. Dan Messi ada bahkan bisa berpeluang menang lawannya Haaland. Nominasinya lihat deh. Kita lihat nih. Nah ini sih banyak-banyakin Ya, aja sebenarnya kita tahu tahu paling ada anjir Musiala. Iya. Kim Min Jae ada. Berarti pertama kali Ronaldo masuk nominasi pas umur gue 10 tahun anjir ya. Gila. Terus Fuck, ada man. ini kan account United apa ya kemarin gue liat ya. Kenapa Saka masuk Rashford enggak padahal Iya. ada Gitu-gitu trofi banyak. Carabao Cup. Maksudnya dari setiap Tapi pemain enggak pasti menurut ada. gue kalau Rashford tuh valid. Dia kan 41 ini ya apa? 41 golden assist gitu kayak. Cuman mungkin juga tapi di sisi lain valid juga karena sepanjang musim gak konsisten 41 itu menurut gue. Enggak maksud gue gini loh. Kalau Rashford masuk gue setuju. Tapi kalau bandingin sama Saka, Iya, gue iya, bingung iya, gitu. Maksud gue iya, ya iya. Saka dan Rashford aja masuk gitu. Itu kan banter doang kalau Iya, kayak gitu iya, kan. benar kan. Dua-duanya Kenapa masuk dong kedua-duanya harusnya. gitu, iya. Kenapa Benar. harusnya Rashford jangan Saka? Lah emang ada jatah IPL satu. Nah itu kan kebiasaan manusia ngebandingin. Buang aja siapa yang lain lah gitu kalau ada banyak list kan. Toh ini gak ngaruh, kita semua ya tahu. Yang menang kalau gak Messi Haaland ya gak sih? Betul. Jangan ribut-ribut gak penting. Sebat. Orang yang nomor satunya antara dua itu ya. Udah pasti antara dua itu gitu. Tapi valid juga kan Ronaldo gak ada melihat kiprah dia. Coba ini gue. Ballon d'Or kan sepanjang setahun ke belakang ada ya. Wah menangis Ronaldo nih. Gua Nggak mungkin sholat. Sholat. Telat dong sholat. Masya Allah. Gue lihat sih ya dalam setahun ke belakang Ronaldo emang nggak ngapa-ngapain sih. Di MU juga kebuang. Di Portugal gagal meninggal. Terus juga kemarin di Al Nassr juga nggak juara. Juaranya Arab Cup. Arab dulu. Cup. Itu. Rudi Garcia tuh Itu pelatihnya. yang baru ada juga. Jadi ya menurut gue ya wajar aja kalau Ronaldo nggak masuk nominasi. Nominasi berarti 30 besar kan? Ya mungkin 31 Ronaldo kali. Iya benar. Iya 40. Yang bisa ngevote juga. orang Portugal semua. Jadi ini sebenarnya shortlist sebenarnya. Iya, Nanti akan jadi 3 kalau nggak salah kan. Iya. Cuma 3 Iya, terus cuma tiga. menang 1 gitu kan. Jadi mungkin itu Messi, Haaland dan siapa lah itu. Vinicius mungkin. Vinicius bisa juga sih. Vinicius. Oh fans Madrid ketawa tuh. Oke Messi sama Haaland. Nah ini sebenarnya gue rasa ketika Messi angkat Piala Dunia ya yang gregetan bukan cuma Ronaldo tapi Haaland karena dia bisa Gue menutupi. treble ada. Iya. Pas di Inter Miami golin, aduh harusnya gue. Messi atau Haaland kita mau tebak-tebakan gak nih dari Messi lah udah. pemenang? Messi udah Kan dia ada ini. di jalur FIFA kan. Silakan Jalur- Messi. Ya ini udah semua buat AA Messi lah sadayana lah Iya, gitu iya, kalau bahasa iya. Sundanya. Tapi kalau lo tanya Haaland wajar Deserve atau enggak ya? deserve juga. Deserve juga. Gue akan ngelempar kontra argumen bahwa sebenarnya menangin treble tuh lebih baik daripada Piala Dunia. Oke. Iya. Tapi bisa Karena- juga ada argumen bahwa menangin treble bukan cuma dia seorang, tapi Messi seperti mengangkat walaupun gak seorang juga. Tapi kan kalau misalkan ngomongin bukan cuman satu orang doang Haaland gitu kan. Jalur buat ngeraih treble tuh panjang loh. Iya. Ya, Satu satunya musim gol penuh. konsisten. Iya dan Iya. dan ada berbagai macam lawan yang bisa jadi lesser, Sulit banget. ada yang sulit banget gitu kan, macam-macam lah. Jadi Dan gak cuma sekali golnya Betul. Haaland tuh krusial. menurut Oke. gua ketika lu meraih treble itu ada banyak hal yang di maintain tuh, fitness, Sepakat. performance Ya. gitu kan, segala macam. Dan menurut gua iya mungkin Haaland tidak mencetak gol di final UCL, cuman kan bagaimana dia jadi salah satu mesinnya City sepanjang musim itu kan juga harusnya masuk jadi hitungan gitu. Sama aja kayak Messi jadi mesinnya Argentina di Piala Dunia gitu kalau buat gue. Ini adalah kesempatan terakhir FIFA buat meras Messi sebelum diperas sama MLS. Oh iya benar. Diperas sampai habis dulu. Nah, Ballon d'Or ini kan nanti konten banyak tuh. Iya. Cerita dari bawah, iya dari Newell's Old Boys, dari Barcelona.
Akhirnya menangkan bener berapa? 8 ya? Iya. Wah terbanyak. Udah konten lagi tuh Pak. Dokumenter yang life changing experience. Itu apa? Kalau kamu sakit punggung, tenang aja, masa depan kamu Nah bisa. gitu-gitu lah. Ini Ada tuh udah hormon, dibuat untuk masalah Messi hormon. semua. Iya, Jadi Nanti pembicaraan ini kita ulang lagi 30 Oktober aja deh. Oke. Ballon d'Or perempuan. Walaupun Louis van Gaal ini ya. Oh iya, dia bikin komentar. Oh itu kemarin ada Dibantah kan sama Van kontra Dijk argumen kalau juga gitu Dari kan. Van Dijk. Apa namanya? Wah ini semua orang memudahkan Messi buat jadi juara dunia. Lah Belanda kan mencetak gol di extra time Extra gitu time, kan. Dia ngadepin Messi sendiri loh dan dia mencetak gol di extra time. Maksud gue Van Gaal apa? ya kalau misalkan itu Tidak mendengar iya. saya. Maksudnya kalau misalkan semua orang memudahkan Messi buat jadi juara dunia, timnya sendiri merombak mengontra argumen tersebut Betul, gitu loh. Dengan berusaha dengan paling dekat untuk mencegah Messi ya Belanda itu gitu loh. Kalau Jadi, misalnya Messi kalau di sulit. situ narasi ini nggak terbentuk. Iya gitu kan. gitu. Iya, jadi memang sebenarnya kalau menurut gue sih kalau apa ya voting gini emang narasi juga sih. Maksud gue kita kan dibanjiri juga sama narasi Messi di Inter Miami, Iya. penentu bla 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 bla. Terus dari peringkat paling bawah bisa juara. Padahal kan itu juara kompetisinya beda. betul. Liganya Iya, gitu. Itu Leagues Cup itu yang Iya juara itu kemarin penting dan krusial banget ya kan. Cuma ya gara-gara dihujani orang mungkin voters juga ya kan. Itu voters ya. Kalau Voters, voters. masih voters. Pasti akan terpengaruh juga gitu. Itu yang cowok. Kalau yang cewek sih harusnya gak usah Mohon ada mati ya. lah ya. Yang cewek harusnya gak ada. Karena ini ya, Udah inilah udah. terlepas dari bias gue suka. Tapi gue pengennya Mary Earp sih sebenarnya. Kalau Mary Earp. kalau ada di shortlist ya. Bener. Tapi maksud gue ini terlalu dominan karena dia Liga F menang, Femenino. Betul. Ya kan? Terus dia Champions League menang, Best Player Champions League. World Cup menang, Best Player World Cup. Kayak apalagi alasannya Apalagi, enggak. iya. Maksud gue putihnya enggak sampai segitunya gitu. Mungkin Ya, Bon nanti mati. Samker bisa nominasi. Mungkin kurang hidup aja dia. Ya Bon mati soalnya. Iya. Aitana Bon mati. Bon mati, Samker sama kalau kemarin kan Carmona menurut gue lebih itu Rolfo sih. Rolfo. Lebih Tapi Mary bisa Earp juga gue 3 ya. setuju sih Mary Earp. Tapi cedera juga kan dia. Jadi nggak bisa main gitu. Tapi pemenangnya udah oke. Cuma semoga fashionnya Aitana bisa diperbaiki di Ballon d'Or. Oh, iya, Mana yang bener. mau ngecewakan. Oke, terus kalau ada trofi juga, Copa Trophy. Copa Trophy Itu itu apa tuh? ini nominasinya ini ya. Jadi tuh Højlund masuk Copa aja. Trophy. Sama tuh Bellingham. Sama U21. ini, sama Golden Boy itu sama ya? Oh kalau bedanya kalau Copa sama Golden itu sama-sama buat main U21 memang ya. Terus juga Copa itu dari French Football. Nih pialanya ya. Bagusan Copa menurut gue. Copa tuh yang kiri. Copa yang mana? Yang kiri. Oh. Yang kanan tuh yang di tangan kirinya Pedri itu atau di kanan kita itu Copa Trophy. Terus juga Copa dari French Football kalau si siapa namanya tadi Golden Boy dari FIFA. Terus juga biasanya lebih presisius Golden Boy. Cuman Golden Boy itu diperuntukkan bagi pemain-pemain yang main di Eropa doang. Kalau Copa dari seluruh dunia bisa. Lah memang siapa ada selain Eropa yang mencuat namanya Nah, atau makanya kan dinominasi? kalau- Nggak ada juga kan? Nggak ada juga. Di Copa semua Eropa kan? Betul. Ya udah, nggak Memang penting. sepak bola ini Eurosentris memang. Terus yang terakhir menurut gue sih Golden Boy ya lebih bokep sih. Bokep. Kan manga Golden Boy. Ini gambarnya nggak ada gambar. Nggak ada. Gue nggak jadian gambarnya. Enggak mas gue gini loh. Orang tuh jadi pengen nyari karena Dex ngomong. Abis tadi langsung googling. Golden Boy. Nih ya coba semoga YouTube usianya panjang. Ya. 10 tahun dari sekarang. Teman-temannya Gilvi akan bapak lu baca Golden Boy. Ih bapak lu bokep. Dicengin lu mampus lu. Ya itu. Tapi kalau Golden Boy kira-kira apakah ini saatnya bagi Jamal Musiala untuk menembus Copa apa kekalahannya? Golden Boy? Oh iya. Tapi sama gak sih? Golden Boy itu masih awal tahun kalau nggak salah. Kan ini 30 Oktober. Golden Boy itu masih nanti. Oke lah siapalah kira-kira yang mencuri perhatian. Oh, Siapa lagi tadi? masing-masing. Siapa lagi? Hah? Jude Bellingham menarik. Jude Bellingham ya narasinya juga bagus. Jude Bellingham sih gue. Jude Bellingham. Itu pemain muda yang menggotong sendirian Gavi klubnya. kan udah menang kemarin Gitu. kan. Pedri Iya, juga iya, udah. Ya, Lu maksud gimana? gue ini shortlistnya banyak yang bagus. Balde bagus, Gavi bagus, Xavi Simons musim kemarin juga oke. sampai gitu. sekarang bagus. Sampai sekarang Sampai juga sekarang di awal musim bagus juga gitu. Tapi besok Jadi juga. ya. Dan maksud gue in terms of menggotong klub gitu ya setahun belakangan itu ya Jude Bellingham. Oke. Dortmund Lu gimana, tuh. Un? Karena Balde ngejekin Taylor Swift sih ya. Sebuah alasan. Tapi ini serius teman-teman. Oke. Kalau misalnya ngomongin ke football yang satu lagi, kalau ngecek prototipe quarterback tuh Bellingham, beneran Bellingham gitu bisa ngontrol permainan, bisa passing. Kalau nyari quarterback tapi di sepak bola ya di soccer, sepak bola, ya itu Bellingham yang lengkap banget. Makanya
untuk dekade, nggak dekade bahkan kayaknya satu abad ini ya baru Bellingham kayaknya. Quarterback tuh kan quarterback modern tuh kan mulai kayak si Murray gitu kan, terus kemudian si Mahomes itu kan yang pada bisa ini ya, kayak Lamar Jackson gitu bisa running sendiri gitu kan. Kayak gitu tuh. Si Bellingham bisa running sendiri, bisa nyetak gol sendiri, bisa assist ya. Quarterback di sepak bola. Oke, setuju Dex? Jude Bellingham. Ya. Sebenarnya Musiala lebih pas tuh kemarin ya, tahun lalu tuh dia menang. Kalau tahun ini emang kayaknya Bellingham yang bakal menang. Dan tapi nanti aja kita karena ini terjadinya 30 Oktober, jadi nanti kita bahas lebih detail. Kita bahas award sekarang aja nih. Nah ini, tadi kan kita udah ngomongin soal statement dari Arab Saudi. Kita udah ngomongin soal award. Nah ini kita berhak memberikan award tentang klub banyak mengeluarkan statement. Paling tidak beruntun ya, cukup beruntun ini. Iya, 4 ya kalau nggak salah ya. Ini dua pertama nih. Klub statement. dua terakhir. 21 Agustus. Ini tahun lalu ya berarti? Ini yang sekarang. Yang Greenwood? Tahun ini. Tahun ini pas dia keluar. Ini kan update kan. 21 Agustus dan 6 jam yang lalu nih berarti sekitar kemarin lah. 2 hari lalu gitu ya. Ada lagi, 2 lagi. Tuh, itu 16 Agustus 22. Oh iya emang suka ya ngasih statement. Ini tapi untuk 2 kasus yang sama ya? Iya. Dan 2 kasus yang sama dengan pemain posisi sama. Iya, right winger. Kanan right winger. Tim problematik katanya. Karena kemarin kan gue bilang kan di Twitter, Liverpool, Arsenal, MU pesaing juara City. In terms of performance. Teman saya Aun bilang ini sarkasem bukan. Iya, maksud saya enggak sebenarnya. Tapi ternyata gitu. Bisa-bisanya ada yang masih masukin MU ke title contender. Gue masih. Bangkit Amrabat, Holland. Cuma ternyata dibarengi oleh berita ini. Gue lebih percaya MU juara Liga Champions soalnya dibanding Liga Premier. Apa bedanya tuh? Beda. Kalau Liga Champions kan roulette ya. Iya. Coba tahu sampai atas ketemunya gampang-gampang. Dan butuh main bagus di situ City aja. gitu kan. Gampang-gampang ya juara gitu. Tapi konsistensinya gak terlalu ya. Gitu. Soal klub problematik Rossi gak setuju disebut klub problematik. Pemain ya Ros problematik. Kan semua orang bilang nih problematik nih. Kalau klubnya problematik ya mungkin yang bertindak jelek itu ya klubnya gitu loh. Ini kan persoalan pemain kan sebenarnya. Jadi gue bilang ke Dex itu kalau misalkan lu bilang ini masalah pemilihan kata dalam jurnalistik sebenarnya aja gitu. Jadi kalau misalkan bukan gue ngebelain Man United-nya, gue tetap mengkritik Man United-nya dalam handling PR-nya seperti apa gitu. Karena handling PR-nya mereka dari kasusnya Greenwood sampai ke Anthony menurut gue jelek. Karena statementnya itu pointless semua gitu. Itu yang sangat disayangkan. Ngapain mereka update ngasih statement tapi di dalamnya statementnya kami masih akan menyelidiki lah. Ngapain lu ngeluarin statement gitu loh. Kan statement kan sebuah penegasan. Itu menurut gue yang jelek. Cuman kalau misalkan ngomongin bahasa jurnalistik, yang problematik di sini adalah yang punya problem adalah Anthony gitu kan. Tinggal bagaimana United ini lu punya ketegasan apa enggak sama Anthony. Karena ketika Greenwood kejadian diperiksa sama polisi kan disuspend gitu kan. Kalau mau adil ya disuspend juga gitu. Yang problematik itu gue masalah perkara bahasa doang sama Dex. Kayak kalau nyebut United problematik enggak juga. Banyak problem iya, tapi bukan merekanya yang problematik. Yang problematik ini pemainnya gitu dan harus dilihat lagi gimana mereka ngehandle-nya gitu. Nah, Glazer enggak jadi jual tuh. Iya gitu. Kalau menurut Glazer enggak jadi jual. Ya kan tadinya yang ke Qatar itu kan. Terus ada banyak kritikan dari Ronaldo di Piers Morgan juga kan itu menunjukkan tadi lu bilang banyak problem sebenarnya. Banyak problem tapi itu kan individunya sebenarnya gitu loh. Bukan kalau klubnya problematik, kalau menurut gue klubnya problematik mungkin lo melakukan suap. Ya kan? Suap terus kemudian mengemplang pajak. Financial gak dilaporkan seperti semestinya. Itu klubnya problematik. Itu karena melanggar aturan dan regulasi. Betul. Kalau fasilitas tidak diperbaiki mungkin culun aja. Iya itu punya problem. Bukan jadi problematik. Punya problem. Jadi kan ya kayak gitu loh. Gue kan akan selalu tidak setuju ya. Kayak kurang tepat kemarin tuh gue di Twitter juga mengkritik kayak 4 center back tren baru. Tidak tren baru karena kata Aun Jerman melakukan di 2014. Tony Pulis. Oh yes sir. Wilder gitu. Pulisnesia. Itu yang dipakai sama timnas Indonesia sekarang. Iya kan. Bahkan ada tweet dari Sky Sport yang Rossi gak suka ya membandingkan De Gea dengan Onana. Itu kayaknya harus episode sendiri tuh kayaknya Mas Rasner. Itu juga saya kesal soalnya. Soalnya ya mohon maaf gitu kan. Ya background gue kan jurnalistik dan editorial gitu ya. Jadi perkara bahasa tuh ya bang lo harus tepat lah 4 center back itu tadi kan contohnya bukan tren 4 center backnya yang baru tapi tren penggunaannya ya gitu-gitu. Itu yang gue diskusikan sama Dex tadi sebelum ini gitu. Jadi gue pikir
ya problematik di pemainnya gitu. Dan menurut gue yang agak nyebelin gitu ya kalau ngelihat kasusnya Anthony ini adalah banyak ada sejumlah pendukung yang ngerasa bahwa ini waktunya bersikap defensif gitu loh, bahwa ya kita sial banget, wah semua dunia mengutuk United kalau kata tweetnya Tio tuh ya kan, ya kita mengutuk segala macam, wah sabar-sabar aja pendukung. Menurut gue bukan waktunya lo untuk bersikap pitying yourself atau defensif, tapi justru sebagai sebuah klub lo harus bisa sebagai sebuah supporter gitu ya, seorang supporter lo harus bisa ngedorong klub lo untuk bersikap tegas gitu, ngedorong sikap klub lo untuk bersikap ngambil tindakan yang benar, bahwa kalau misalkan next beli pemain lagi ya lo cek lah background karakternya seperti apa, atau mungkin lo bisa taruh klausul di dalam kontrak bahwa lo udah masuk klub gua, lu nggak bisa macam-macam. Sekali lu macam-macam dan bertindak aneh-aneh, ya udah kita cut gitu. Itu yang bisa, yang itu yang menurut gue yang bisa didorong sama supporter, bukan malah bersikap defensif. Wah ini semua menentang kita, bla 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 segala macam, terus mengasihani. Wah kita dikutuk, bla bla bla. Enggak gitu. Kita kena azab. Iya gitu loh, maksud gue. Kelakuan pemain kita. Dalam ya, Aun mungkin bisa bicara di dalam kultur klub lokal gitu ya, dalam supporter dalam konteks kelokalan supporter gitu ya. Kayak itu kan klub supporter itu kan bagian dari community kan sebenarnya gitu. Lu bisa lihat Liverpool pemain-pemainnya itu juga dianggap sebagai part of the community gitu kan. Makanya kemudian ketika ada peringatan Hillsborough, pemainnya juga harus ikut gitu karena lu bagian dari community. Klub Liverpool adalah bagian dari community kota Liverpool. Semestinya kayak begitu juga gitu. United bisa kayak begitu, lu harus bisa merapat ke pendukung dan pemain juga kayak gitu. Jadi gue pikir ketika sesuatu itu terjadi, bukan lu malah defensif, tapi lu malah harusnya menuntut. Lu part of the community. Oke. Kalau lu nggak beres, berarti kan lu nggak beres sama community gitu loh. Oke. On gimana lu melihat soal ini terjadi lagi di Anthony gitu ya? Tapi memang pemain sih, nggak ada urusan sama klubnya sebenarnya. Tapi harus bagaimana menghandle ini gitu kan? Gue merasakan keresahan yang sama kayak Rossi sih. Justru yang jadi poin adalah bagaimana Manchester United itu handling PR isu ini gitu. Kayaknya PR-nya kayaknya cupu banget aja gitu kayak. Maksud gue gini contohnya ya, mending bikin sikap sekalian atau kayak klub lain, Thomas Partey ngelakuin, Achraf Hakimi ngelakuin, klubnya ngapain coba? Gak ngapa-ngapain kan, pilihannya emang cuma dua itu, bikin sikap atau didiemin gitu, atau gak bikin statement. Ini kan bikin statement jadi di tengah-tengah gitu loh, kayak statement tapi belum kelar gitu. Kayak keharusan aja saya harus bikin statement. Dan ya gue ngerasa justru PR move yang jelek banget gitu kayak gini tuh, mending diem aja kalau menurut gue ya. Ini pandangan gue, kalau misalnya emang masih dalam penyelidikan, ya udah nanti ketika penyelidikan selesai baru lu keluarkan statement ataupun misalnya ternyata udah bikin sikap. Kalau ini kan kesannya kayaknya karena terdesak publik, soal Anthony udah keluar, soal Greenwood keluar, gua rasa emang yang jadi masalah justru bukan di yang problematik bener kata Rossi tadi, ya bukan klubnya tapi pemainnya betul. Dan yang jadi masalah justru adalah bagaimana Man United menangani isu besar gitu loh, kayak meresponsnya dan bagaimana mereka harusnya lebih tegas juga, harusnya diselesaikan segera. Misalnya kalau gue jadi kalau misalnya gue jadi Richard Arnold, ya udah langsung di-cut lah, apalagi kan beres. Gak ada masalah lagi kan. Iya, palingan lu harus membayar, gue gak tahu kontraknya dia berapa lama gitu. Karena menurut gue agak konyol juga ketika gue juga ngelihatnya kan gak cuma timeline di Indonesia kan, ada yang timeline luar gitu, kayak waktu yang Greenwood tuh ada yang bilang, oh ini lu ngezolimin orang lah, kalau bahasa Inggrisnya gue lupa kemarin. Intinya lu ngezolimin orang, nih nasib orang sekarang jadi terbuang dan lain-lain gitu. Tapi ya harusnya emang lu bersikap tegas kepada pelaku kekerasan seksual gitu. Gak bisa lu kayak dia tuh jago, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena menurut gua gak bisa lu mikir parsial kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah. Toh yang paling gua kesal nih jujur, kebanyakan orang Indonesia bahkan nanti juga publik lupa. Itu yang paling gua kesal sebenarnya kayak. Iya sama, soalnya itu buktinya pasangannya aja memaafkan dan gitu-gitu bahagia gitu. Cuman itu menurut gue konteksnya adalah lu harus ngelihatnya bahwa ada kemungkinan kan ceweknya sama Greenwood tuh dengan berdasarkan bukti percakapan mereka di mana si Greenwood maaf nih ya memaksa untuk melakukan hubungan seksual ketika ceweknya nggak mau, terus kemudian bersikap kasar, itu kan kayaknya mereka terlibat sebuah hubungan toksik gitu loh. Lesti Bilar. Iya, jadi kalau misal
Ya gue paham Ya bahwa kan, sekarang katanya kayaknya gitu. mereka berbaikan Nggak gitu ya. tahu, Mereka sudah berbaikan, cuman kan atas tindakan tersebut ketika lu masih jadi pemain Man United, itu kan tindakan ngelawan hukum, ya harus ada hukumannya dulu gitu. Perkara kemudian dia tobat, ya udah gitu, itu urusannya dia gitu. Cuman ketika itu terjadi ya harus ada tindakan tegas dari klub Betul, gitu. betul. Sebenarnya let's say gini Jer, Iya. lu kerja di sebuah perusahaan, lu ketahuan maaf nih ya, jadi abuser gitu kan. Perusahaan lo bakal bertindak kan pasti gitu kan. Harusnya sama kayak Sama, gitu. Bahwa ntar lu tobat atau berbaikan sama pasangan lo bisa aja gitu kan. Cuman ketika lu melakukan itu pasti kan ada tindakan gitu loh. Sebenarnya ini juga sih, karena gini, kalau nama yang gue sebut ya, pasangan lain yang gue sebut yang di Indonesia, itu kan ya mungkin terikat atas nama mereka sendiri gitu. Nah ini kan ada kaitannya sama klub kan. Jadi bagaimana sikap klubnya juga. Betul, Karena ini berpengaruh sama banyak betul. hal. Sama ruang ganti, sama hubungan sama supporter. Maksud gue kalau Sama tim perempuannya juga. tim perempuannya juga. Maksud gue kalau misalnya selebriti, bukannya nggak apa-apa. Tapi maksud gue mereka juga ada ini kita gitu. Nggak. Iya, nggak kita. banyak. Ya mungkin masalahnya adalah mereka bisa memberikan contoh buruk atau apa misalnya efek yang itunya lah, atau pembenaran jadinya gimana publik tadi lu bilang apa cenderung lupa. Iya. Tapi secara kasus yang Greenwood Anthony ini terlibat sama perusahaannya, akhirnya perusahaannya ke label klub problematik padahal bukan klubnya Betul. gitu. Nah, dampak itu yang menurut terjadi, gue kan? akan jadi Man United bisa dibilang problematik kalau misalkan justru mereka malah melindungin pemain-pemain kayak gitu. Betul. Itu baru Man United klub problematik gitu. Mumpung ini yang problematik baru individunya, lu harus bisa menindak tegas. Iya, gitu jadi nggak usah menurut gua. statement intinya lo ya, nggak usah statement kalau belum beres juga nih, Iya, gitu betul, kan. betul. Walaupun mungkin ada, kok nggak ngapa-ngapain sih, ayo dong bersikap gitu. Harus tetap melawan. Oke, itu dari Greenwood sama Anthony. Nah, Sancho ini kasusnya beda, Dex. Beda lagi. Ya. Ini kan Ini permasalahan PR juga. ini tapi mental health katanya kan, Dex sebenarnya. Kalau ya gue kan jadi bos Sancho nggak kan akan pernah ini keluar ininya statement itu. Statementnya enggak, sebenarnya yang Ten Hag lakuin tuh dengan mengkritik Sancho tuh sebenarnya lo kalau nilai itu dari perspektif biasa ya, itu kayak biasa aja, kutipan biasa aja gitu. Pelatih kecewa dengan pemainnya gitu. Cuman yang Kayak lo harus ini ya, Waldo lu kebanyakan tipe gitu ya. Lu cuman gue kasih. Waduh, alarmmu matiin. Lu cuman boleh gue kasih 3 kali tipe kali dalam tipe sehari seminggu gitu ya. kuota seminggu kan ya, itu kayak gitu. sebenarnya kayak gitu. Cuman yang Ten Hag mungkin lupa adalah ya dia kan yang juga ngayomin Sancho waktu dia dapat problem kan, yang dia yang diburin ke Belanda gitu, nggak latihan gitu. Ya dia mungkin lupa perlakuan terhadap pemain tuh harus dibeda-bedain sih emang. Tergantung siapa Benar-benar dia. customize ya sesuai Dia dengan juga mungkin kebutuhan. lupa juga, mungkin harus sibuk, lupa ada kasus Dele Alli yang menurut gue bukan ngacurin karir sih, ngacurin hidupnya itu yang kayak gitu. Ya maksudnya statementnya biasa aja dari Ten Hag, biasa aja. Ya cuman karena Sancho tuh mungkin rentan kali ya. Ya jadi dia juga merespon kayak gitu. Tapi menurut gue handle-nya udah bagus karena Sancho nggak dia apa-apain tuh, maksudnya kayak di squadnya UCL tetap didaftarin kayak gitu. Ya dia tahu ini masalah cuman di komunikasi doang, bukan di. Ini cukup menarik personal. soalnya bahkan ketika ya friendly match kita udah sempat bahas juga, bahkan Sancho cetak gol lawan Arsenal bahkan main di posisi number 9 situ. Terus kemarin kan wah nih jangan-jangan bisa ada Sancho, tapi kan ternyata nggak ada bahkan di list dengan alasan yang Ten Hag udah bilang. Tapi kan sebenarnya jebolan Dortmund jadi sejauh ini ya. Haaland, ada Akanji, ada Bellingham gitu. What happened? Nah itu lagi ke persepsi publik. Jadinya MU lagi yang diledekin tuh. Haaland berhasil di City, Akanji berhasil di City, Jude Bellingham berhasil di Real Madrid. Kok Sancho nggak berhasil? Lagi-lagi ya ini judgement publik sih kalau kayak gitu sih. Sebenarnya masalahnya tuh nggak ada hubungannya dengan Dortmund sama sekali. Bener-bener pemain. Karena Calvin Phillips pun ya mahal doang, nggak. Iya. Maksudnya City juga nggak semua orang berhasil gitu ya. Kita harus lihat itunya juga. Belum. Nah ini kita lihat nih Indonesia akan berhasil apa enggak untuk untuk menang lawan Turkmenistan, karena ada FIFA Matchday tanggal 8 September, berarti besok ya. Betul. ya jam 19.30. Ya. Tapi ini cukup familiar ya Un ya. Betul sekali. Turkmenistan adalah Timor Leste of Asia Tengah. Boleh teman-teman cek udah berapa kali Indonesia tandingnya lawan Turkmenistan. Jadi kalau susah lawan Timor Leste atau udah pernah lawan Timor Leste, nextnya lawan Turkmenistan gitu. Jadi kayak favorit aja gitu. Favorit kayak Burundi. Ya gitu. Kayaknya Sebenarnya nama Istan tuh sebenarnya land ya. Land. Jadi kalau di Inggris tuh kan England tuh Englistan mungkin kalau di Asia Tengah. Jadi Turkland. Turkland. Jadi sama setara sama land lah Istan tuh. Oh, baru tahu gua. Donyelma Len. Donyelmanistan. Tapi gue inget Turkmenistan tuh pernah gua nonton waktu itu di GBK 2011 kalau nggak salah. Itu 4-3 waktu kualifikasi Piala Dunia 2014. Zona AFC. Itu hampir kita nyaris gagal lolos ke babak ketiganya karena udah 4-1 jadi 4-3 tuh.
sempat kekejar padahal udah unggul 2-0 duluan, terus akhirnya kekejar. Nah, kita nggak tahu sekarang. Dan ada juga kualifikasi Piala Asia Indonesia Tiongkok Taipei tanggal 9, berarti Sabtu ya? U23 nih ya. Ya, Oh, 23, sorry, jam 7. Ini Indonesia grupnya tuh cuma 3 sendiri. Di manahan? Tapi ada Turkmenistan juga. Ada U23. juga. Waduh. Tuh kan makanya bilang Turkmenistan mainnya hari Sabtu. Sabtu. Enggak, yang U23. 12 September. 12 September. Iya. Ya, Dan oh ya, tadi gue belum ini nih karena pakai baju PSS mungkin bisa share singkatannya. Kemarin kan kalian ziarah stadion. Dan Aun juga sempat nge-tweet soal hospitality yang udah bro sama Mas Yoyo Sukawi. Mantap. Terima kasih Pak Yoyo. Makasih Pak Yoyo. Yo isoyo. Dan juga PSS juga udah sempat kesana ya. PS5 nih. PSS. Gimana? Pun coba diceritain di YouTube nih kan baru di Twitter kemarin kan. Kesan-kesan lo. Gua kan sebenarnya justru apa? Ayo, gue coba skip langsung. Durasi. Gak usah mikirin Dex, sudah gue langsung bahas. Jadi waktu kita justru yang making points dari perjalanan gua ke Joglo Semar ya, ke Jateng dan DIY itu adalah waktu pas gua datang ke stadionnya Jatidiri tuh ya waktu nunggu Maida ngasih tiket ya. Ada pendengar yang datang dan nanya, "Mas kok nggak of course minta foto juga dong." Yes. Mantap Pak Aun Agus Salim. Jadi dia nanya, Mas Aun sama Mas Labib kenapa gak nonton Persija? Justru kita datang ke sini karena kita pengen sesuatu yang beda. Karena kayaknya gue nonton Persija tuh kayaknya udah puluhan kali menuju 100 kayaknya. Kayak puluhan kali kayaknya ya, puluhan kali. 100 gak mungkin sih, puluhan kali kayaknya. 100 musim berarti, 50 musim. Puluhan kali. Tua lu berarti. Puluhan kali. Kayaknya udah sering banget dan jujur gue emang niat tujuan datang ke sana adalah menonton sesuatu yang beda banget, yang beda aja gitu. Ya bukan Persib, bukan Timnas, tim lain. Kebetulan, dan big match juga ya. Dan big match karena gue juga jujur belum, itu pertama kalinya gue ke Jatidiri dan dapat keramahan yang luar biasa di Semarang gitu. Dan yang gue kaget adalah stadionnya bagus, rapi. Parkirnya rapi. Kenapa footboot yang gua iniin karena itu adalah emang aspek yang jarang banget. Betul gitu. setuju gue. Aspek yang jarang karena pilihannya kalau di stadion kan kalau nggak makanannya nggak bersih atau nggak ada gitu. Atau di luar, jauh dan lain-lain. Dan makanya ketika pas gua nemu ini jujur ceritanya adalah si bootnya itu ada istilahnya ada di bagian kanan stadion. Sementara gua dan Labib duduknya di kiri. Itu gua bela-belain muter doang. Gokil. Kata cuman buat motoin itu lagi gitu. Untuk ngerasain itu ya. Ya bahkan gelas-gelasnya ada logo PSIS. Nah, karena gitu itu kan. yang jadi keren menurut gua karena dikasih logo dan ternyata memang pas gua ngobrol sama Mas yang jaga bootnya itu memang inisiasi dari manajemennya PSIS untuk punya boot itu. Keren luar biasa. Kalau dari lo Dex yang lo rasain dari Semarang, dari mana lagi? Sleman? Gue PSIS di luar stadion doang, gak nonton pertandingan ya. Kalau di PSS gue nonton juga, Maun juga bareng. Ya kalau di PSS sih gue happy-nya sama penontonnya yang jelas. Ya Sleman paling vokal lah menurut gue. Bahkan dari luar stadion udah kedengeran lagu nyanyiannya gitu. Berarti kan itu di juga. Ini Maguwo. Di Maguwo ya. Tuh. Terus juga ya gue bawa anak gue kan waktu lawan PSS juga. Aman-aman aja sih. Aman, rapi masuknya gitu. Cuman jajanannya masih bagusan di Jatidiri sih kalau gue lihat. Iya, ini merch dari sana ya. Dari sana lihat juga si Gilvi kan ngepres juga tuh. Iya, ikutan ngepres bener. Iya, dan emang maksudnya supporternya juga kan diakuin banget kan, bahkan sama Asia dunia kan BCS. 433 ya, apa sih yang bilang? 433 bilang terbaik makanya Asia gitu. Gue merasa yang perjalanan gue kemarin ya sama Dex sama Labib sama Rafli kesana tuh justru menunjukkan ya bola Indonesia tuh harusnya itu gitu. Merayakan sepak bola Indonesia itu dengan kebahagiaan gitu, bukan rusuh. Nah, bagus banget poinnya ya. Karena kan kita supporternya kreatif sebenarnya loh. Kita nggak cuma ngomongin PSIS dan juga PSS, tapi ya keseluruhan gitu. Bahkan Aremania juga sempat dipuji banyak gitu kan sebelum ada terbelah. Dan ada yang lain-lain juga gitu. Sekilas sebelum menutup mungkin kalau Emil Audero sih udah sering kayaknya ya kita bahas ya. Kalau soal Jahit Zes, soal ini back melulu. Kita mau main iya main back terus. 6 back kayaknya ya. 6 back mungkin untuk bisa menahan imbang Jepang 0-0. Pakai formasi WM tapi WM-nya kebalik. Apakah emang karena susah? Banyak. Pakai 4 center back juga mungkin ya. Kita sempat ngomong Pak Hasan kan kayak susah kan nyari pemain juga mungkin. Mungkin posisi depan susah kali atau bisa jadi posisi depan susah, bisa jadi memang coach Lim Sin Taeyong merasa yang jadi problema itu di defense gitu. Menarik. Bisa di jadi build up menurut gue sih kayaknya. Kayaknya di build up deh.
Kayaknya mungkin itu persoalannya kayaknya makanya Bukan alasannya. defense-nya. Ya gitu. Mungkin build up-nya yang jadi masalah bukan karena kalau defense kan lu pasang pemain kebanyakan back Indonesia kan bisa ya. Kayak buat nyapu, buat ngehantem, tuh kan Ngeblok lah. ngeblok mah banyak. Iya, Cuman iya, mungkin iya. buat Jordi build Amat up sekarang. gitu. Tapi gue rasa juga bukannya gue mengiyakan naturalisasi ya, cuman dan juga bukan gue kontra. Cuman maksud gue gini, kayaknya juga kita butuh reinforcement di penyerang juga gitu. Karena sejauh ini kan yang emang available dengan kualitas luar biasa kan baru Sananta gitu. Ya. Yang kayaknya bahkan Sananta ini deserve banget main di luar negeri. Tapi ketika let's say Sananta cedera ataupun unavailable, kita nggak punya backup yang di level yang sama gitu loh. Maksudnya gue nggak melihat di U23, di U17 tuh gue belum melihat ada yang di level yang sama kayak Sananta gitu. Ya. Kuatnya itu winger sebenarnya. Winger ya. Walaupun bisa jadi forward. Anaknya Mukti kan. Kan dia bilang dia adalah bapaknya Roberto dari Kuate Kuate. saya. Sama ini ya, siapa yang mau disiapin jadi overage player? Si Jordi Amat sama Ya Irianto. itu buat iya, iya. Asian Games. Oh itu buat Asian Games. Buat Asian Games itu. Ya kita lihat aja bagaimana ya. Yang jelas jangan lupa untuk nonton perjuangan tim nasional. Walaupun lawannya familiar ya, kita udah pernah ngeliat. Mungkin beda kali ini Turkmenistannya, Turklandnya. Dan U23-nya kita dukung terus. Jangan lupa untuk nonton. Jangan lupa juga untuk kawal terus usut tuntas Kanjuruhan. Dan juga jangan lupa subscribe Box to Box Football Show.